Kita ini kalau mengutip Al-Quran disebutnya literalis, Ustadz. Iya. Bukan intelektual. Betul. Tapi kalau ngutip pendapat, hasil dari kitab ini atau buku itu baru intelektual, Ustadz. Jadi kalau ngikut Al-Quran tuh nggak canggih, Ustadz. Itu merupakan hal yang sering kali saya hadapi. Saya menyampaikan Al-Quran di mana-mana tempat, lalu sebagai orang mengomentari, Ustadz Husain cuma ngajar Quran aja. Cuma ngajar Quran. Jadi Quran cuma. Ini kitab Allah, warisan dari Allah. Ya. Mereka katakan cuma, berarti kan mereka memandang kecil Al-Quran. Ini ucapan lebih jahat daripada apa yang Ahok ucapkan. Itu yang bicara Muslim sendiri. Bahkan bisa kita bacakan Al-Quran, ya. Mereka bilang, nanti bawakan dong. Bawakan siapa? Bawakan pendapat ulama dalam masalah ini. Saya bilang, saya ucapkan qala Allah dan jelas artinya kalian minta pendapat ulama lagi. Padahal ulama sepakat dalam masalah ini, tapi yang kalian inginkan pendapat ulama yang bisa belokkan maknanya. Ini merupakan fakta. Allah sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Mereka mau cari jalan lain, ya. Lalu mereka berupaya untuk mencari takwil dari Ustadz Fulan karena tidak puas dengan Al-Quran. Pendapatnya. Jadi bagaimana bisa dikatakan sebagai orang yang beriman? Kemudian Allah kan mengingatkan pada kita. Melalui apa yang Allah turunkan dalam suratul Furqan. Rasul mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini terasing. Terasing dari kehidupan mereka, paling hanya menjadi bacaan atau hiasan-hiasan dinding atau pembukaan pada acara-acara tentu sebelum pernikahan atau akad nikah dibacakan. Setelah akad pernikahan, mereka tidak lagi menoleh kepada Al-Quran. Baik dalam acaranya, dalam seninya, dalam berpakaiannya. Al-Quran sama sekali apa? Kalau kita bacakan Quran, Ustaz jangan terlalu ekstrim dong Ustaz. Jangan terlalu ekstrim. Ada dong saat-saatnya kita bersenang-senang. Saya bilang bersenang-senang, berseni dibolehkan dalam Islam. Alam ini penuh keindahan. Tapi seni yang merusak, yang bertentangan dengan Quran, jangan ikutin dong. Mereka bilang Ustaz Husain terlalu ekstrim. Terlalu keras, terlalu letterlek, terlalu harfi, terlalu zahiri. Nah mereka butuh ulama-ulama yang bisa apa? Membelokkan Quran sesuai dengan tikungan-tikungan yang mereka buat. Maka Allah bilang dalam surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebutkan nama Allah semata, dibacakan ayat Allah semata, orang yang enggak beriman pada hari akhirat, hati mereka sumpek, kemudian jemu dan enek. Tapi wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Kalau disebutkan nama-nama selain Allah, mereka sambut dengan rasa gembira yang luar biasa. Sakit dengarnya Ustaz, sakit. Nah, ini kenyataan. Nah, saya merasa saya pulang dari Mesir 30 tahun lebih. Saya bacakan Al-Quran. Saya hampir dikatakan tidak pernah mengajar buku selain Quran. Nah, bukan berarti saya nggak baca buku tafsir, bukan berarti saya nggak baca buku-buku fikih. Tapi apa yang saya bacakan dari pelajaran-pelajaran tafsir, saya cocokkan dengan Qur'annya. Pendapat-pendapat ulama dengan penuh kehormatan kita pada mereka yang berjasa, kita pilih yang sesuai dengan Qur'annya dan yang dapat betul-betul memberikan motivasi yang sehat buat masyarakat, yang membangun mereka, membawa persatuan mereka. Tapi begitu kita ajak kepada Allah, Rasulnya dan Al-Quran, mereka bilang Ustaz Syiah. Karena yang mengajak ke arah persatuan, yang mengajak ke arah Quran Syiah. Aneh nggak? Yang mengajak kepada Quran Syiah. Lalu saya mau tanya, kitab kamu apa kalau gitu? Kok mengajak kepada Quran? Ustaz Husain Qurani. Orang-orang yang Qurani Syiah. Berarti ini kemuliaan buat Syiah. Bodohnya luar biasa ini. Syiah akhbariyin, mereka nggak mengikuti Quran, mengikuti akhbar. Yang saya heran, seorang ustadz di televisi, di YouTube, ya Allah, mengatakan bahwa Syekh Asy-Syanqiti diajak dialog dengan orang-orang Syiah. Lalu Syanqiti mengatakan bahwa saya siap dialog dengan kalian tapi dengan Quran bukan dengan hadis, riwayat yang berbeda-beda. Lalu orang-orang Syiahnya nggak mau katanya. Nggak mau? Nggak mau. Nah sekarang saya bacakan Quran, mengikuti Quran, mereka bilang Qurani dan Qurani berarti Syiah. Saya bilang kalau saya dikatakan Qurani ini kehormatan yang besar buat saya, Qurani.
sesuai dengan Quran. Allah kan mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbani karena mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi kalau Ustadz Husain bisa dikatakan seorang Qurani, ini kemuliaan yang Allah berikan lebih berharga dari ribuan kali dunia dan seluruh isinya. Cuma saya akui bahwa saya ini belum Qurani secara utuh, masih banyak hal-hal yang tidak cocok dengan Quran dan kita berusaha sama-sama mencocokkan dengan Quran. Jadi betul-betul menyedihkan. Orang sehat, mereka bilang sakit. Orang yang sakit, mereka bilang sehat. Bukan saya sehat, diikuti. Betul. Jadi orang-orang yang fasik menjadi imam, orang-orang zalim menjadi imam karena punya apa? Itu kalau sampai dia bilang cuman Quran, itu berarti lebih keji daripada orang yang menista Quran. Karena betul, itu sudah jelas-jelas mereka tempatkan Quran itu amat rendah. Makanya diletakkan di kastok-kastok dengan kumuh penuh dengan debu, baru dibaca pada saat acara-acara tertentu. Tapi kalau ditanya mengenai kehidupan mereka, mereka nggak kembali kepada Al-Quran. Qala Syafi'i, qala katakan Malik bin Anas, qala Abu Hanifah, padahal belum tentu itu ucapan Imam Syafi'i. Bahkan kalau Imam Syafi'i menyaksikan perilaku mereka, Imam Syafi'i angkat tangan dari mereka. Karena Imam Syafi'i nggak pernah mengajak pengikutnya untuk musuh-musuhan dengan yang lain. Begitu juga nggak pernah mengajak mereka untuk mengatakan saya Syafi'i di hadapan Quran. Mana berani Imam Syafi'i? Sampai Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, lebih tepat, lebih benar dari pendapat saya, ikuti. Hadis yang sahih, wadribu bi ra'yi urdal haid, buang saya punya pendapat ke dinding. Nah ini di hadapan hadis bagaimana? Di hadapan Al-Quran. Jadi menyedihkan, kita kalau baca kisah para ahli bait Nabi, mereka dikenal dengan pendamping Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan dalam Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, inni tarikun fikumul thaqalaini ma in tamassaktum bihi malan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Bagaimana kitab dan itrah keluarga Rasul bersanding bersama-sama. Orang-orang yang mengaku sebagai Syiah, boro-boro mereka peduli terhadap Al-Quran. Bahkan sebahagian dari mereka mengacuhkan Al-Quran, paling ambil 1 ayat 2 ayat untuk melakukan pembenaran, tapi yang mereka utamakan riwayat. Mereka jadikan para imam sebagai lawan Al-Quran, padahal para imam zaman dahulu kala selalu berdampingan dengan Al-Quran. Berarti ini pengakuan yang bohong, mengaku sebagai pengikut. Begitu juga yang mengaku sebagai ahlus sunnah, katanya mengikuti Rasul dan para sahabatnya Rasul. Para sahabatnya menekankan orang kembali kepada Al-Quran, membacakan Al-Quran di tengah mereka. Yang heran, mereka yang mengaku mengikuti sunnah Rasul justru hanya membaca Al-Quran pada saat suara dengan irama yang indah, tapi kehidupan mereka jauh dari tuntunan Quran, lebih banyak kepada qala fulan wa qala fulan.